Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pekerjaan pembongkaran tiang-tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said telah selesai dilakukan. Adapun kelanjutannya adalah membongkar pembatas jalur cepat dan jalur lambat yang nantinya akan menyatukan jalur cepat dan jalur lambat menjadi jalan yang lebih lebar ataupun akses Jalan HR Rasuna Said yang lebih lebar dari sebelumnya. Dengan begitu, maka manuver kendaraan lebih mudah pada saat pindah jalur. Adapun dana yang disiapkan untuk proses penataan dari kawasan di sepanjang HR Rasuna Said sisi timur adalah 100 miliar dan 254 juta rupiah. Pembongkaran tiang-tiang monorail sendiri menelan dana 254 juta rupiah dan jumlah tiang yang dibongkar adalah 109 tiang. Kemudian untuk penataan kawasan di pinggir jalan HR Rasuna Said sisi timur termasuk revitalisasi trotoar serta penggabungan jalur cepat dan jalur lambat, maka dana yang disiapkan adalah 100 miliar rupiah. Tiang-tiang yang tinggi di sepanjang HR Rasuna Said kini tidak ada lagi ya. Tiang-tiang monorel tersebut yang dibangun dari tahun 2003 akhirnya sudah rata dengan tanah. Proses lebih lengkap dari penataan kawasan HR Rasuna Said sisi timur kita mulai dari arah utara. Di sini di bagian pinggir jalan untuk trotoar lama sudah dibongkar ya. Terdapat satu ekskavator kecil yang bekerja melakukan penataan kawasan, membongkar trotoar-trotoar baik itu konblok-konblok dan juga merapikan bagian pinggir yang nantinya akan melebarkan trotoar dan memudahkan para pengguna, para pejalan kaki menuju ke kawasan-kawasan transit termasuk ke stasiun-stasiun LRT Jabodebek dan halte Transjakarta. Baik, persis di samping dari akses ke stasiun LRT Jabodebek Setiabudi untuk pembatas jalur cepat dan jalur lambat sudah dibongkar ya. Kemudian untuk area ke arah jalur cepat ditutup dengan panel di sini memberikan keamanan bagi kendaraan yang melewatinya agar tidak membahayakan kendaraan tersebut pada saat melakukan manuver ya, terutama pada malam hari. Lalu adanya pembatas-pembatas berupa kon untuk jalur lambat ke arah area yang dibongkar tersebut. Area-area itu juga digali lebih dalam yang nantinya akan ditaruh biasanya adalah yudits ataupun beton-beton precast, beton-beton pracetak berbentuk huruf U yang kemudian menjadi saluran air ataupun saluran drainase. Banyak besi-besi bekas dari tiang-tiang monorel yang masih tersisa bagian akarnya di sisi bawah ya. Ini juga ikut dibongkar kembali agar keseluruhan dari jalur ini ya, pembatas jalur cepat dan jalur lambat dapat dipergunakan biasanya untuk saluran air. Adapun setelah nanti selesai dibuat saluran air seperti yang kita lihat di sisi barat, biasanya langsung ditutup dengan bondex dan dicor. Pengecoran dari bekas pembatas jalur cepat dan jalur lambat itu akan membuat jalan menjadi lebih rata sehingga bisa dengan mudah digabungkan antara jalur cepat dan jalur lambat. Biasanya di beberapa titik yang kita lihat ada jalur cepat yang sangat tinggi dan ada jalur lambat yang sangat rendah. Berdasarkan pengalaman ya yang kita lihat di sisi seberang itu ada penyamaan level jalan ataupun permukaan jalan antara jalur cepat dan jalur lambat sehingga jalannya menjadi rata karena manuver-manuver kendaraan itu bisa saja berbahaya kalau permukaan jalannya tidak rata. Pembongkaran pembatas jalur cepat dan jalur lambat itu dilakukan setelah membongkar juga tanaman-tanaman hias yang berada di atasnya.
Contohnya yang ini. Sudah banyak yang rata ya pembatas jalur cepat dan jalur lambatnya ke arah pasar festival. Jadi tinggal dilakukan pembongkaran, penggalian dan pemasangan beton-beton pracetak untuk saluran air. Biasanya seperti itu. Ini tanaman-tanamannya sudah tidak ada ya. Dan ini adalah titik terakhir dari tanaman-tanaman yang juga sudah dibongkar. Sudah rata dengan tanah, tinggal dibongkar beton-beton pembatasnya. Baik, sebelum kita lanjutkan perjalanan, dahulu ya desain dari monorel rutenya adalah seperti ini. Yang berwarna hijau dan juga yang berwarna biru. Yang berwarna hijau ini adalah jalur hijau ataupun green line menghubungkan kawasan HR Rasuna Said ke arah Gatot Subroto, lalu menuju ke arah Komdak ya, SCBD, Asia Afrika, kemudian ke arah Stadion Madia, ke arah Palmerah di dekat MPR DPR Pejompongan, Karet, dan kembali ke Duku Atas Setiabudi HR Rasuna Said. Ini melingkar. Kemudian untuk jalur biru ini adalah dari arah Kampung Melayu ke arah Saharjo, Kasablanka bertemu dengan jalur hijau Ambasador Menara Batavia Karet bertemu dengan jalur hijau lagi, terus ke Kebun Kacang Tanah Abang Cideng ya ke arah Tomang dan Taman Anggrek. Nah, mungkin untuk yang jalur biru masih bisa dilanjutkan karena belum ada jalur moda transportasi massal di area tersebut. Sedangkan Jalan HR Rasuna Said di sini di bagian tengah sudah ada LRT Jabodebek. Baik, kita melihat ini sudah dibuka pembatas jalur cepat jalur lambatnya. Ini juga biang macet kendaraan-kendaraan yang keluar dari arah epicentrum bertemu dengan kendaraan-kendaraan di jalur lambat yang dari arah utara. Nantinya trotoar di sepanjang HR Rasuna Said sisi timur akan jadi lebar seperti yang ada di sisi barat, sehingga para pejalan kaki mendapatkan jalurnya ataupun haknya untuk menuju ke halte-halte bis atau ke stasiun LRT Jabodebek. Hanya saja setelah trotoar-trotoar ini selesai, maka perlu sekali untuk dijaga. Karena yang kita perhatikan di sisi barat dari HR Rasuna Said, trotoar-trotoarnya dipergunakan untuk berjualan, untuk parkir, dan untuk hal-hal lainnya. Di bagian tengah dapat kita lihat bekas-bekas dari struktur beton ya, bagian bawah dari tiang-tiang monorel yang sudah dibongkar. Kecuali di area ini ya, di bawah layang nontol Kasablanka. Di sini memang tidak ada, tinggal dilakukan pembongkaran. Kalau jalur ini tergabung ya antara jalur cepat dan jalur lambatnya, maka jalan yang ada di sini menjadi lebih lebar dan arus lalu lintas yang selalu macet ya, persis di sini sampai ke arah SPBU yang ada di depan akan bisa lebih terurai. Terkecuali kalau ujungnya yang ke arah Mampang itu mengalami kepadatan arus lalu lintas. Kemacetan yang terjadi di sini biasanya dikarenakan banyaknya kendaraan dan jalur yang sempit. Ini contohnya, sempit dikarenakan memang trotoarnya sudah dilebarkan, jadi lajur yang tersisa adalah 1,5 yang biasanya ada 2 lajur. Pelebaran trotoar dikarenakan untuk mendukung akses ke stasiun LRT Jabodebek yang ada di samping, yaitu stasiun LRT Kuningan.
Nah, di jalur yang kita saat ini lewati, jalur cepat dan jalur lambat berbeda level ataupun permukaan jalannya lebih tinggi yang jalur cepat. Ini nanti akan disamakan seperti yang kita pernah lihat di sisi barat Jalan HR Rasuna Said. Adapun trotoar yang di samping ini adalah trotoar lama menggunakan konblok. Kemudian di bagian trotoar terdapat manhole ataupun kotak-kotak beton yang bagian atasnya bisa diangkat dan dipakai ya untuk saluran-saluran utilitas di bagian bawahnya. Nah, tutup dari kotak-kotak beton tersebut banyak yang tidak rata sehingga berbahaya bagi para pejalan kaki. Jadi nanti hal-hal tersebut tidak ada lagi, maka trotoar akan menjadi rata, lebih lebar, lebih rapi, memudahkan para pejalan kaki melewatinya. Yang sekarang yang kita lihat termasuk para pedagang, ya. Ada baiknya memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lokasi-lokasi binaan para pedagang, para pengusaha kecil yang ada di sini untuk berkumpul. Jadi tidak menggunakan trotoar untuk berjualan. Baik, ini adalah area paling ujung dari Jalan HR Rasuna Said ke arah selatan ke arah perempatan di Gatot Subroto. Adapun kisi-kisi yang ada di tengah jalan yang diaspal itu tadinya adalah pembatas ya. Jalur cepat dan jalur lambat yang akhirnya menjadi saluran air. Ujung Jalan HR Rasuna Said di sini sebenarnya sudah ditata. Terdapat bolat-bolat ya, dan juga ada ornamen-ornamen yang bertuliskan HR Rasuna Said. Ini membuat akses ataupun jalur yang ada di sini menjadi lebih indah. Dilengkapi dengan tanaman hias ya. Kita bisa lihat trotoar yang sudah selesai di sisi barat HR Rasuna Said. Di sini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas tempat duduk. Kemudian ada ubin berwarna kuning untuk pemandu dari disabilitas tunanetra. Lalu ada halte-halte bis non Transjakarta yang ada di bagian pinggir yang lebih baik, lebih rapi, lebih bagus, tinggal dijaga saja, jangan dicoret-coret untuk para penumpang. Ditambah lagi lampu-lampu penerangan yang cukup estetik ya, menggunakan kabel listrik aliran bawah. Untuk kabel utilitas yang ada di udara sepenuhnya sudah tidak ada di jalur HR Rasuna Said sisi barat ini. Semua kabel-kabel udara sudah direlokasi ke bagian bawah trotoar yang baru dan sudah menggunakan saluran khusus namanya SJUT ataupun sarana jaringan utilitas terpadu. Jadi kabel-kabel udara yang tadinya masih menggelantung di tiang ke tiang, bahkan di pohon ke pohon, sudah masuk ke dalam tanah. Ini adalah contoh-contoh dari kendaraan-kendaraan yang masih suka parkir di pinggir jalan. Dan memang bukan lahan parkir ya. Baik kendaraan roda 4 atau juga roda 2. Nah, apakah bisa ya pihak-pihak gedung menyiapkan misal 2 slot atau 1 saja untuk kendaraan roda 4 menunggu mengambil penumpang. Jadi kendaraan ini tidak parkir di pinggir jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Ini karena hari libur ya. Kalau misalnya ini hari kerja, maka jalur yang ada di sini cukup padat dengan kendaraan. Penataan Jalan HR Rasuna Said juga dimaksudkan untuk mendukung akses-akses ke kawasan komersial, kawasan-kawasan perkantoran, dan tak kalah penting adalah kantor-kantor duta besar, hunian-hunian duta besar yang ada di sepanjang jalan ini.
Nah, perbaikan dari jalan, kemudian akses yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, tentu juga untuk mendukung kemudahan kelancaran mobilitas dari pejabat-pejabat negara sahabat yang banyak berkantor di kawasan ini. Cukup banyak kita perhatikan kendaraan-kendaraan parkir di pinggir jalan. Area bagian ke arah tengah ini ada kotak-kotak ya, itu adalah bekas pembatas jalur cepat dan jalur lambat yang saat ini menjadi saluran air. Baik, kita akan sedikit berbelok ke arah Jalan Casablanca. Di bawah layang dari non-tol Casablanca sebenarnya itu adalah taman ya. Taman ataupun ruang terbuka hijau yang dapat dipergunakan oleh warga. Namun di beberapa titik yang kita lihat area-area itu dipakai untuk parkir. Contohnya yang ini, untuk parkir kendaraan roda 4. Kemudian juga dipakai untuk parkir kendaraan roda 2 dan jumlahnya cukup banyak. Yang ini contohnya. Ini berada di depan dari bangunan Kuningan City serta ke arah Ambasador ya. Area ini sebenarnya sudah cukup rapi, tinggal bagaimana menjaga dan tetap menatanya menjadi tetap baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Tapi bukan buat parkir ya. Ini contohnya satu lagi, persis di putaran ke arah Ciputra Wall. Atau kalau memang area di bagian bawah ini bisa disiapkan untuk khusus parkir kendaraan roda 2, kemudian ditata dengan baik ya, dijaga ada tarif parkirnya, mungkin bisa juga dimanfaatkan seperti itu. Jadi tidak di pinggir jalan ya, seperti yang kita lihat saat ini. Harusnya areanya adalah ruang terbuka hijau dengan tanaman hias seperti yang kita bisa lihat di samping. Baik, selain dari Jalan HR Rasuna Said yang ditata, ternyata ada bagian kawasan ya di Kuningan Mulia yang sedang dilakukan pekerjaan turap. Nah, di sini terdapat satu kali ya, kalinya itu mengalirkan air dari kawasan yang ada di sini ke arah Waduk Setiabudi. Dan yang kita perhatikan memang situasi kali itu mudah sekali longsor dikarenakan turapnya sudah banyak yang rusak dan roboh. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekalian menata kawasan ini dengan membuat turap beton menggunakan tiang-tiang pancang dan membuat aliran kalinya menjadi lebih lebar ya. Untuk para pedagang yang kita bisa perhatikan di sini dapat dipindahkan ke lokasi-lokasi khusus, sedangkan akses jalan juga banyak yang rusak ya. Baik, kita akan lihat lagi ke depan bagaimana perkembangan dari pembongkaran pembatas jalur cepat jalur lambat HR Rasuna Said, dan nantinya dibuatkan saluran, dibeton, dicor, serta digabungkan jalur cepat jalur lambat tersebut menjadi jalan yang lebih lebar. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.